Taxados, ada dapur ENS. Oke. Menurut Bapak Ibu, ya saya nggak tahu ya, ini kembali ya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini bentuknya adalah edukasi. Saya harap diterima dengan satu pemahaman yang penuh, pentingnya identitas yang jelas itu. Saya pribadi, ketika saya melihat, saya nggak ngelihat yang lain ya, Rekenyos, ketika saya dengar, dari ke sini nih. Nah, ini saya pakai contohnya Ibu Noah nih, Noah Kitchen ya, karena ini kemarin juga sudah bersama saya, jadi sudah cukup paham. Identitas yang tepat, perhatikan ya, dilihat itu jelas jualan apa. Contoh, kita kasih contoh ya, Noah Kitchen ini ditulisnya special diet, jadi jelas nih, desain, warna, dan tulisannya jelas. Ya, kalau dilihat ada satu kekuatan gitu, warnanya jelas, nggak terlalu banyak. Kalaupun orang sampai lupa namanya, dia akan ikat warnanya. Perhatikan ya, ini penting banget ya, karena warna itu membekas di benak seseorang. Saya kasih contoh, makanan cepat saji McDonald lah ya, kita ngomong merek nih contoh. Kalau satu saat Bapak Ibu lagi jalan kemana, tiba-tiba M-nya itu warnanya bukan kuning, misalnya warnanya ungu. Saya mau tanya, kira-kira bingung nggak ini McDonald atau bukan? Pasti bingung ya. Karena ternyata warna itu membekas di benak seseorang. Ya, jadi merek kita itu mesti jelas. Orang jadi bisa mengingat warnanya kita apa, kalaupun sampai satu saat dia lupa mereknya. Kalau nama mereknya itu nggak jelas ya. Oke, jadi dilihat jelas jualan apa, desain, warna, dan bentuk tulisannya tuh jelas menggambarkan kita. Oke, lalu kedua, pertama kan dilihat ya, panca inderanya. Yang kedua, didengar jelas jualan apa. Ya, contoh, Noah Kitchen kalau kita merem, special diet. Oh, langsung tahu nih, ini special diet. Tanpa dilihat nih. Kalau dilihat kan jelas ya, kelihatannya. Tapi kalau didengar, ada ngomong beli di mana? Misalnya belinya di Noah Kitchen, special diet. Oh, special diet nih, jelas. Ya, Bapak Ibu langsung boleh evaluasi ke mereknya masing-masing ya, usahanya masing-masing. Lalu bahasa yang dipilih apa? Ya, contoh, saya ngasih contoh yang ini ya, karena ini yang real aja tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu langsung bisa connect. Contoh, ini tulisannya adalah Noah Kitchen, betul ya? Noah Kitchen kan bahasa Inggris, betul? Bawahnya juga jelas, special diet juga bahasa Inggris. Jangan sampai kita misalnya jualannya apa? Ayam goreng, lalu the best chicken gitu loh ya. Ya kan? Itu kan jadi dua hal yang berbeda tuh. Jadi itu identitas itu menguatkan kita ketika kita mendesain logonya kita ya. Karena sekarang saya temukan banyak banget pemula-pemula UMKM tuh tanda kutip pengen keren-kerenan, pengennya pakai bahasa Inggris gitu. Ya. Tapi kan belum tentu pas dengan produknya. Ya. Misalnya jualnya gehu. Gitu kan? Tiba-tiba pakainya bahasa Inggris, ya kan nggak nyambung gitu. Oke, sampai di sini paham ya? Nanti kita akan open untuk tanya jawab ya Bapak Ibu, sekalipun ada pertanyaan-pertanyaan yang ini sudah mewakili beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Oke, lalu dirasa jualan apa? Ya, contoh, misalnya ada produk natural tanpa tambahan gula misalnya, jus tanpa tambahan gula. Tapi begitu diminum manisnya manis banget ya. Berarti kan nggak nyambung, betul ya? Karena ini juga ngomong tentang identitas, ya. Nah, karena kenapa? Makanan yang kita makan itu meninggalkan memori. Entah itu memori baik ataupun memori jelek. Jadi jangan sampai makanan kita ujung-ujungnya meninggalkan memori jelek karena tidak secara panca inderanya tuh nggak nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Oke, next. Oke. Sebelum ke sini, saya mau buka dulu dengan satu pertanyaan. Kalau ada, silakan.
Kita kembali ke sini ya. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya. Saya boleh ya, saya kasih masukan apa adanya. Boleh, saya tidak ditinggalkan. Boleh banget, boleh banget. Boleh ya, boleh. Oke. Banget. Saya ketika saya yang cukup kuat ya, tapi belum cukup kuat banget, tapi cukup oke lah ya, cukup oke di sini. Snack Bu Sumi cukup kuat ya, karena udah tahu jualannya snack gitu ya. Yang lainnya eh, apa agak sedikit membingungkan ya. Kenapa? Contoh, kalau saya dibilang rekenyos, rekenyos nih, perhatikan rekenyos catering and cake. Rekenyos bahasa apa? Boleh yang Tahu Inggris saya ngerti itu. rekenyos punya siapa ya? Boleh langsung komen. Punya Bu Eva, kebetulan belum hadir ini. Tadi Oh, udah belum hadir. Oke. Oke. Terus Tesinax. Bapak ada di sini? ada Karena ya. ini ikonnya Bapak, jadi saya pasti. Agus, silakan Pak Agus. Telur asin, ya. Ya. Nah, Tesinax kalau saya dengar, saya nggak tahu ini jualan apa. Ingat ya, mata melihat, kalau dilihat mungkin tahu, oh jualannya telur asin. Dilihat. Tapi nggak cukup kuat. Karena belum tentu merek itu kan nggak selalu orang lihat. Bisa jadi kita dengar rekomendasi orang lain, betul ya? Jadi bingung ini jualan apa. Kalau didengar Tesinax nggak kebayang tuh, nggak ada di benak saya bahwa ini jualan telur asin. Ya, mungkin akan lebih baik dengan Pak siapa kalau Tesinax? Pak Agus, silakan Pak Agus, belum bisa unmute mungkin. Oke. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi jelas gitu. Lebih baik telur asin spesial, gitu. Ya kan? Atau warung Pak Agus spesial telur asin, ya kan? Itu lebih jelas tuh. Fotonya, ikonnya udah jelas, ya kan? Namanya pun jelas. Kalau memang jualnya khusus telur asin, ya. Cak Osop, oke, Cak Osop jualan apa? Saya nggak paham nih. Nah, boleh ada mungkin kambing. Jual apa Pak? Gulai kambing. Gulai kambing. Oke, kenapa pakai nama Cak Osop Pak? Karena nama saya kan belakangnya Yusuf, panggilannya Usup. Oh, oke. Kenapa? Oke. Kalau boleh saya sarankan, Pak, akan lebih baik gulai kambing Cak Osop. Gitu. Cak Usup. Cak Usup. Ya, kemarin itu kepotong, Bu. Kepotong. Sebenarnya di sampingnya masih panjang kan itu. Oke. Baik. Nah, secara ikon, ini kan nggak ada jempol, ada ikon orang tertawa, atau ada mangkok, ya. Ini nggak menggambarkan kalau memang itu gulai kambing. Jadi saran saya, mungkin akan lebih baik ikonnya saja ikon gulai kambing. Gitu. Karena ketika merek itu lebih bicara tentang apa daripada siapa. Ingat ya, merek itu lebih bicara tentang apa yang kita jual, bukan siapa yang menjual. Mengapa? Karena siapa yang menjual, mau selebriti, mau siapapun, pengaruhnya tuh besar, Bapak Ibu. Ya, kita pernah dengar beberapa banyak kasus gitu ya, ketika dia tahu penjualnya siapa, dan ketika orang itu punya kasus, itu deh turun tuh langsung penjualannya. Maka sekarang malah lebih banyak orang nggak mau tahu siapa, apa yang dijual. Karena ketika tahu apa yang dijual dan produknya itu memang stand out, malah lebih mudah jualannya, nggak terbatas siapa yang menjual. Paham? Ya? Ya, jadi ikonnya pun saya sarankan akan lebih bagus apa. Dan again, merek itu lebih penting menjual apa daripada siapa. Baik ya. Oke. Lalu kemudian di sini ada Taxados Cafe. Saya juga nggak paham. Ini jualan apa? Boleh mungkin ownernya boleh komentar? Iya Ibu, ini Tuxedos, ini singkatan dari tempat untuk kumpul sahabat Down Syndrome Cafe. Oh, oke. Dan baking classnya. Oke, baik. Pertanyaan saya, ini Ibu Evi ya.
Bu Iya. Evi, yang tahu tak atau tuksados nih? Tuk ya? Tempat Oh, untuk oke, kumpul tempat, oke. sahabat Down syndrome. Nah, pertanyaan saya, yang tahu tuksados singkatan itu nggak banyak orang kan ya, Bu? Iya, benar. Betul ya? Dan yang tadi susah diingat. Iya, iya. Kalau susah diingat, susah dijual. Ya, oke. Jadi menurut saya akan lebih baik bikin something yang unik, ya kan? Nggak perlu pakai singkatan, tapi akhirnya orang langsung paham gitu. Ya, kayak ini ya, Tesinax, Tuxados, ya. Ini jadi bingung gitu. Ini jualan apa? Ya, akan lebih Kemarin itu ada beberapa option, tapi kan itu didaftarkan Haki itu udah ada yang punya, misalnya telur asin Mas Agus gitu toh, tapi nggak boleh. Terus ada lagi gitu nggak boleh. Terus bolehnya itu akhirnya, Bu. Ya, oke. Saya paham, Pak. Makasih, Pak Agus. Saya paham memang Haki selalu menjadi salah satu kendala ya. Oke, tapi akan lebih baik menurut saya sih. Saya tidak mengenyampingkan Haki, tidak, Bapak Ibu. Haki itu diperlukan kalau memang kita punya saya nggak bilang kita bermimpi rendah, bukan ya. Tapi kalau memang kita punya mimpi sampai punya perusahaan sekian besar, dan itu akhirnya mengganggu atau mengancam perusahaan lain. Yang itu nanti yang kasusnya seperti kasusnya ayam geprek lah, gitu loh, ya. Tapi saya kok yakin gitu ya, ketika kita mau bisnis rumahan, sebenarnya tidak terlalu penting juga urusan Haki itu. Jadi mendingan jalan dulu apa yang ada, karena kalau Hakinya ada juga nggak bisa jualan, juga bisnis kita juga nggak bisa jalan. Setuju nggak di sini? Jadi mendingan kita jalanin dulu. Ya, jadi memang ini ayam mama telur sih. Intinya adalah Bapak Ibu kan mau jualan, orang lebih kenal supaya jalannya itu bisa secara terus berjalan lah, berkelanjutan. Betul? Ya, jadi saran saya mungkin dicari nama yang lain dan yang gampang diingat ya. Ini tadi saya ada tulis nih, sebentar. Bu Desi, ya. Kalau TKDS untuk Tuxados, kalau TKDS Bu Desi ini enggak apa namanya gampang diingat nggak ya, Mbak? Sorry. Boleh diulang lagi? Kalau TKDS. Oke. Nah, salah satu cara yang saya mau sampaikan untuk mudah diingat, hindari singkatan-singkatan sih. Karena ya kayak tadi ya, Tukados atau apapun itu kan singkatan juga. Jadi begitu didengar kan nggak paham itu apa. Ya, boleh aja nama biasa aja, nama yang punya harapan. Contohnya apa ya? Kafe Harapan misalnya gitu ya. Lalu di bawahnya ada tagline. Tagline-nya tempat ngumpul atau khusus untuk teman-teman Down syndrome misalnya seperti itu. Itu akan lebih jelas secara mereknya daripada susah diingat menggunakan singkatan-singkatan atau potongan-potongan kata yang hanya dipahami oleh owner. Menjawab Bu Evi? Kalau saya itu gimana Bu penyelesaiannya? Iya, Ibu, Bapak saya sarankan cari nama yang gampang diingat. Kata kuncinya itu. Itu udah terlanjur didaftarkan itu Bu, dan nomornya udah keluar. Oke, itu saya rasa itu Bapak harus diskusikan dengan yang pihak ini sih. Ya, karena ini dua hal yang berbeda, Pak. Ya, yang saya sampaikan di sini adalah kembali secara merek itu harus gampang diingat. Jadi saya harus kesampingkan urusan izin itu, nanti Bapak mesti cari lagi nama satu kembali untuk memperkuat usaha Bapak, ya, supaya bisa yang tadi orang makin ingat ya, mudah diingat, mudah dibeli. Bisnis akan berkelanjutan. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Saya nggak bisa jawab dua-duanya. Ya, jadi itu memang tantangannya sih. Ya, intinya nama itu harus gampang diingat, menjelaskan kita jualan apa, kembali ke tadi,
ya kan? Supaya orang tahu, orang beli ketika mereka cocok dengan rasanya, mereka cocok dengan layanan kita, dia akan beli lagi. Ketika rasa dan layanan kita itu konsisten, mereka akan beli lagi dan akan rekomen ke orang lain, dan akhirnya usaha kita juga makin naik dan makin naik. Saya punya pengalaman yang cukup banyak dengan teman-teman UMKM yang akhirnya mereka ganti nama dan usahanya jauh berkali lipat karena identitas itu penting. Ini menjawab yang tadi ya, jualannya akhirnya mesti banting harga, harus ganti lagi segala macam karena memang identitasnya nggak jelas, orang jadi bingung kita jualan apa. Pas ya sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian? Oke? Nah, nanti mungkin dikasih aja beberapa pilihan nama ya. Kesampingkan dulu urusan haki kalau menurut saya. Ya, kesampingkan dulu, itu selalu ada caranya. Cuma cari nama satu yang mudah diingat. Ya, panjang boleh nggak boleh dengan catatan orang gampang diingat. Contohnya merek yang paling ada saat ini paling gampang lah ya. Itu panjang tapi mudah diingat apa? Kopi Kenangan misalnya. Ya kan, itu panjang gitu ya. Dulu ada beberapa saran, beberapa suku kata, misalnya pelita gitu ya. Itu kan gampang, tiga suku kata daripada terlalu panjang. Tapi kalaupun panjang, ya contohnya ke Kopi Kenangan, walaupun panjang orang ingat karena mudah diterima. Kalau namanya singkatan-singkatan, lalu perpaduan beberapa kata yang hanya dipahami oleh owner sendiri, akhirnya nggak nyampe tuh kita jualan apa. Itu akan menjadi satu penghalang kita untuk bisa bisnis kita bisa berkembang. Ya, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi kembali tolong dicek-cek lagi nih. Ya, saya kembali ke sini, pengalaman susah nama kita diingat, berarti ya susah untuk berkembang ya. Dapur Ens juga sama, Dapur Ens apa nih gitu. Saya coba komentar ya di sini ya, yang Dapur Ens ya. Dapur Ens ada di sini? Nggak ada? Bu Eni ada tadi Bu Eni ya. Bu Eni. Oke. Warna ya. Bapak Ibu, nanti mungkin boleh coba kalau Google tuh ada namanya psikologi warna. Psikologi warna makanan ya. Jadi ada makanan-makanan warna-warna itu yang membuat orang nyambung gitu dengan apa yang kita jual ya. Tadi saya memberi contoh McDonald. Kalau McDonald M-nya dikasih warna ungu, orang bingung, betul nggak? Karena otaknya bilang nggak nyambung, betul ya? Saya kasih contoh. Dulu ada satu yang kita bina, dia jualnya sambal cumi, ya. Sambal cumi itu kalau di benak kita apa? Yang namanya sambal merah, benar nggak? Pedes gitu kan? Tapi mereknya dia warnanya ungu. Terus saya tanya, kenapa kamu ungu? Jawabannya, karena saya suka. Wah, nah ini nih, jawaban saya suka, kita suka, belum tentu konsumen suka. Kalau konsumen nggak suka karena nggak nyambung di dalam benak pikiran kita yang bekerja dengan cara warna ini, mereka nggak gampang ingat produk kita. Akhirnya dirubah dengan ikonnya yang lebih jelas, dengan nama mereknya kalau nggak salah masih sama, tapi desainnya itu jelas gitu. Ya, nah itu perlu dipikirkan baik-baik ya. Jadi ikon, nama, pemilihan font, jenis font ya, tulisan itu juga satu bagian yang penting. Kenapa penting? Satu, mudah dibaca. Kedua, itu juga menggambarkan kita, identitas kita. Ada yang udah chat Kak Desi. Tadi Dapur Ens katanya ada. Tapi dia belum bisa unmute ya. Oke, Ada baik. pertanyaan lagi juga Kak Evi. Ada pertanyaan lagi? Di chat, kalau Down Syndrome Club, Cafe and Baking Class gimana? Oke, mungkin nanti kita akan bahas di itu aja ya. Down Syndrome Club Cafe and namanya aja. Itu kan itu identitas tuh. Itu subtitle tuh. Bukan merek. Ya, Down Syndrome Class itu adalah subtitle. Nah, title-nya ini
apa gitu. Itu yang paling penting ya. Still better ya, tetap lebih baik daripada Tuxedo sih ya. Tetap lebih baik daripada Tuxedos. Oke, saya coba baca dulu ya. Oke. Nama, oke. Nah, Bapak Ibu, saya paham dan menurut saya memang ada satu ketimpangan dari sisi pemahaman tentang merek dengan haki. Ya, kalau kita sebagai orang pemasaran yang kita pikirkan kan adalah mereknya tadi mesti gampang diingat, didengar jelas, desainnya jelas, betul ya? Dari sisi merek nih. Dari sisi haki, urusan mereka kan adalah, oh nama ini udah dipakai. Mereka tidak paham mana yang lebih penting, mana enggak. Untuk pemasarannya, paham ya di sini ya? Nah, dua hal ini yang akhirnya bersinggungan nih. Ya, makanya izinkan saya bicara dari sisi merek, bukan dari sisi haki. Ya, bagaimana menyambungkannya itu? Menyambungkannya adalah mungkin Bapak Ibu harus mengambil kisi-kisi yang saya sampaikan ini dari sisi merek, baru kemudian dicari lagi apa yang bisa akhirnya masuk ke haki. Jadi tidak dipaksakan, oh haki cuma punya ini gitu. Karena orang haki tidak paham tentang merek. Makanya mereka hanya menyediakan apa yang bisa dipakai, bukan apa yang bisa diterima oleh pasar. Ya, saya harap di sini dipahami. Oke? Oke, ini udah kasih contoh ya. Oke, kenaikan bahan baku. Ya kan? Wah, ini saya tahu salah satunya coklat nih, katanya naiknya lagi nggak kira-kira. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ketika Bapak Ibu, ya ini Ibu Sumiati juga yang ngomong bertanya tentang kenaikan bahan baku. Pertanyaan saya, apakah sudah ada standar baku? Ya, standar baku itu adalah resep yang tertulis secara gramasi, bukan takaran biasa. Ya, saya selalu menekankan secara gramasi, Bapak Ibu sekalian, karena gramasi itu lebih tepat, lebih akurat dibandingkan ukuran 1 sendok makan, bahkan sendok takar sekalipun itu seringkali nggak tepat. Ini akhirnya akan berujung kepada ketidakstandatan produk, ketidakstandatan rasa kita, ya. Lalu juga ketidakstandatan ini akhirnya membuat orang akhirnya ya mikir lagi mau beli atau enggak, karena hari ini makan enak, besok kok berubah, ya kan? Ya, yang namanya pembeli kan pasti harus maunya udah bayar, mau yang dia nikmatin sebelumnya dong. Karena kan ingat, makanan itu meninggalkan memori, entah memori baik atau memori buruk. Kalau memori baik, dia akan cenderung membeli produk kita lagi. Tapi kalau dia beli sekali lagi, yang didapatkan memori buruk, kepercayaannya jadi hilang. Ini benar nggak sih sebenarnya? Oke. Nah, kenaikan bahan baku, pertanyaan pertama adalah apakah sudah ada standar baku? Ya, nanti nggak apa-apa, Ibu Sumi didengarin dulu aja, nanti baru kita ini ya Bu. Kemudian apakah ada hitungan jelas? Ya. Kemudian apakah sudah pernah melakukan substitusi? Contoh ya. Kalau saya buat sesuatu, katakan saya buat sambal, saya tidak hanya mencoba satu macam garam. Kenapa? Karena garam A bisa jadi ada sedikit manis, garam B hanya asin doang. Mungkin harganya lebih murah, gitu ya. Lalu saya akan membuat dua macam versi. Versi mungkin yang lebih lebih mahal, versi keduanya yang lebih murah, tapi masih di dalam ranah yang saya jual. Oke? Dengan begitu, kenapa? Dari awal saya udah tahu nih, saya harus menjaga-jaga. Kalau sampai kemungkinan produk ini naik, saya udah ada rencana kedua. Apa yang bisa saya lakukan dengan produk saya? Oke? Lalu ketiga, nah ini berhubungannya dengan apa? Dengan yang poin keempat ini tadi. Ya,
Contoh lah, kalau misalnya bikin roti, biasanya pakai butter, ya kan? Pertanyaan saya, butternya butter apa? Kan setiap merek juga berbeda ya. Susu pun berbeda, gitu. Jadi dari awal, kalaupun kita harus mengulang kembali, saran saya melakukan R&D. R&D ini apa ya Indonesianya? R&D itu percobaan di dapurnya dengan beberapa merek yang akhirnya nyampai gitu ke dalam ke dalam kisi-kisi makanannya kita, ya. Saya mementor beberapa UMKM yang produknya premium, tapi dia akhirnya harus menjual sebagai grosir, masukin ke kafe. Jadi dia harus menurunkan tanda kutip derajatnya, tanda kutip nih ya, derajatnya untuk memenuhi kebutuhan kafe itu. Contoh, misalnya tadinya empe-empenya jualan 10.000, tapi karena dia mau minta ke kafe, kafe bilang saya itu budget saya untuk produk ini untuk saya bisa jual lagi 7.000 misalnya. Jadi akhirnya dia buat nih versi yang 7.000 tapi dimakan tetap enak. Nggak mungkin sama, jelas nggak mungkin sama, tapi masih bisa diterima orang. Ya, kemarin juga baru dilakukan itu juga, ada satu standar roti, waduh saya biasanya pakai butter, biasanya pakai susu, oke boleh nggak dikutak-katik? Nah, PR kita itu memang di sini nih, melakukan percobaan-percobaan itu, sampai kita menemukan beberapa variasi, ya, yang akhirnya menemukan kebutuhan. Akhirnya pasar itu bisa menerima produk kita. Ya. Kalau yang bagian di atas ini sudah dilakukan semuanya, yang bisa kita lakukan adalah kita ganti packagingnya lebih menarik. Jadi orang bisa merasa, oh ini keren juga ya, jadi bayar harga itu nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, atau kembali membuat varian yang berbeda. Ya, karena produk tuh begini, contoh lah. Katakan misalnya roti tawar. Roti tawar coklat lagi mahal nih. Ya kan? Coklat lagi mahal. Oke, bikin aja varian yang baru. Kita ngeluarinnya caranya begini, oke varian baru roti apa misalnya gitu ya. Tapi kita kutak-katik sendiri, tapi pastikan dulu itu sudah dilakukan percobaan ke beberapa orang dekat yang paham tentang rasa ya. Ya, karena seringkali ketika kita memberi teman-teman terdekat mencoba, semuanya akan bilang enak karena nggak enak hati gitu, ya kan? Jadi masukan yang diberikannya itu nggak akurat gitu, ya seperti itu. Oke, Bu Sumi, oke kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Iya Bu, itu yang jadi pertanyaan saya kan ini dadar gulung ya Bu, isinya hanya kelapa gitu. Nah kelapa itu dulu 8.000, sekarang 15.000, itu saya bingung. Oh iya. Saya udah hitung-hitung nggak ada untungnya gitu kalau saya bikin gitu. Oke. Kalau saya isi sedikit nggak enak juga, dikit. Jadi kecil nanti. Sedangkan ini Bu, di warung-warung yang saya titip kan saya titip di warung-warung ya. Jadi harga mereka nggak mau naik gitu, standar sama mereka gitu. Ya, ya. Jadi Itu terjadi sih Bu di mana-mana, ya terjadi di mana-mana. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kalau memang hanya kalau jualan kita hanya di toko tertentu, kita akan susah. Jadi saran saya, Ibu bisa mencari tempat melepas produk Ibu, artinya warung yang lain ya, mungkin yang lebih tinggi, akhirnya mereka bisa jualan lebih mahal. Ya, jadi tapi kemasannya Ibu bikin lebih rapi contohnya. Ini kita lakukan juga kok. Jadi misalnya tadinya warung sekarang masuk bolehlah ke rumah makan lah misalnya. Ya kan? Kan bisa dijualnya, dia bisa jual lebih tinggi, Ibu juga bisa mungkin pada waktu ke sana ngeliat oh dia jualnya harganya tuh seberapa gitu. Jadi nggak mengganggu harganya Ibu. Mereka juga happy ya kan? Dengan catatan rasanya cocok. Jadi harus ada variasi tempat ngejualnya. Karena produk seenak apapun, kalau kita nggak ada tempat ngejualnya kan nggak ada gunanya sebetulnya. Jadi PR-nya Ibu adalah mencari tempat-tempat baru di mana Ibu bisa menjual produk itu. Ya, atau yang kedua, buat kreasi yang lain, Bu. Ya. Iya, saya nggak cuma dadar gulung aja sih Bu, ada 5 macam makanannya.
Jadi sekarang dadar gulung saya stop dulu karena Oke. belum, kalau hanya pesanan. Kalau pesanan mereka berani di angka 2.000 per piece. Kalau Ya, di warung itu 1.300, saya nggak masuk, nggak ya, ada ya udah. untungnya gitu. Ibu fokus ke situ aja, Bu. Fokus ke yang mau dulu aja. Heeh. Jadi energi Iya, Ibu iya, nggak habis di yang nggak mau gitu ya, Bu. iya. Oke, Heeh. saya lanjut lagi ya. Makasih Bu. Heeh. Nah, ini berhubungan ya, Bu. Jadi pertama, kita ganti produk kalau memang produk kita itu nggak ada yang nyari lagi. Itu satu. Ya, jadi boleh nggak ganti produk? Boleh kalau ya tadi memang tidak dicari lagi tuh produk, ya kan? Kedua, ini yang seringkali tidak diperhatikan di dalam jualannya. Proses operasionalnya itu lama dan biayanya terlalu tinggi. Ya. Jadi ada orang misalnya dia harganya ya nggak tahu ya dadar gulung nggak tahu lama tapi mungkin bikin untinya ya lumayan juga misalnya ya gitu ya Bu ya. Iya, Nah, iya. seperti itu. Kalau memang akhirnya butuh waktu lama, mesti mulai dari marutnya, yang produk tertentu misalnya 1 jam atau 1 jam bisa jadinya 50 buah misalnya ya. Tapi produk yang ini 1 jam cuma jadinya 10. Ya udah, saya rasa perlu dipertimbangkan. Apalagi harga jualnya sama. Karena waktu kita terbuang di proses operasionalnya. Kecuali yang dibuat eh, yang proses operasionalnya lama dan biayanya tinggi itu bisa dijualnya 2 atau 3 kali lipat lebih mahal ya nggak apa-apa. Ya, ini sesuatu yang penting ya. Ketiga tentunya ganti produk jika tidak menguntungkan. Ya, ya ini jelas ya. Kalau tidak menguntungkan ya ngapain jualan kan gitu ya. Iya. Baik, kita lanjut. Nah, saya mau ngebahas tentang bagaimana karyawan tetap loyal. Wah, ini penting nih, ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pahami juga bahwa karyawan itu adalah aset, ya. Banyak kali kita berpikir karyawan itu cuma ya orang kerja doang, bukan. Sebetulnya adalah asetnya kita, gitu lah. Malah kalau bahasa perusahaan disebutnya human capital gitu, ya kan? Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang akhirnya membuat kita bisa menghasilkan, betul ya? Kalau nggak bisa menghasilkan, ya buat apa punya karyawan kan gitu ya? Oke. Nah, dari pengalaman saya dan juga saya belajar dari banyak teman-teman yang lain, yang namanya kita berurusan dengan manusia ya. Manusia itu ternyata punya kecenderungan mencontoh daripada mendengarkan. Ya. Jadi memang owner, pembisnis ini punya PR-nya seperti itu tuh. Kalau memang kita akhirnya misalnya mau mau karyawan kita datang lebih pagi, ya kita harus datang lebih pagi. Karena karyawan itu akhirnya melihat, aduh, bos aku juga datangnya lebih pagi gitu. Kalau kita mau karyawan kita bersih dalam mengelola dapur, kalau kita mau karyawan kita jujur, kita harus mencontoh, ya. Yang kita contoh aja kadang-kadang enggak, apalagi nggak dicontoh gitu, ya. Jadi kita memang harus menganggap karyawan itu seperti anak yang kita investasikan hidup kita. Kita investasikan bisnis kita, ya. Saya bersyukur dari pengalaman saya dealing dengan karyawan, ya. Karena saya diingatkan betul bagaimana mencontoh hidup kita ke orang itu gitu ya. Saya punya beberapa karyawan yang cukup loyal gitu karena mereka akhirnya melihat bahwa kita peduli dengan mereka tapi kita juga memberi contoh. Memberi contohnya bukan hanya tentang uangnya, karena uang satu saat dia bisa dapat lebih besar kan tempat lain. Tapi kalau ada nilai lebih yang mereka bisa pelajari dari hidup kita, kepedulian kita, sangat mungkin dia akan lebih loyal. Ya, jadi itu memang satu hal yang bukan jangka pendek, ya. Tapi toh kalau memang kita harus berurusan terus dengan para karyawan ini, maupun dia jangka pendek mesti datang pergi, toh kita juga sebagai pembisnis, sebagai owner memang harus konsisten menjalankan nilai-nilai hidup kita yang benar gitu. Ya, sampai sini paham ya? Oke, kedua, yang kelima, sorry. Visi, oke, sorry, ketiga.
Ketiga ada visi yang jelas, ya. Saya belum lama ini bertemu dengan satu orang yang akhirnya beberapa orang dekatnya, karyawan dekatnya memutuskan untuk keluar. Kenapa? Karena dia bingung, ini perusahaan mau dibawa kemana gitu. Kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang C, jadi bingung. Ya, jadi itu ketidakjelasan itu membuat karyawan itu bingung, galau gitu, ya kan? Merasa tidak aman. Nah, ketika mereka merasa tidak aman, itu akan membuat karyawan juga memilih atau berpikir mencari alternatif lain yang membuat dia rasa aman. Ya, kadang-kadang ya udah digaji gede, belum tentu gaji gede itu belum tentu menahan karyawan, Bapak Ibu, belum tentu. Ya, jadi hubungan yang baik, punyanya visi itu penting banget di dalam perusahaan, ya. Lalu pastinya jangan menahan hak karyawan. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, pada masa pandemi kemarin, ini memang hubungannya bukan dengan kuliner. Terus? Suara Chef nggak kedengeran. Iya, kedengeran. Putus Mbak Dia. Halo. Halo. Iya, Kak Desinya kayaknya agak terputus ya. Sebentar, saya tanya. Oke. Bisa dengar saya lagi? Ini tiba-tiba mati. Aman? Udah aman, Chef. Aman. Udah kedengeran. Oke. Saya kaget tadi tiba-tiba hilang. Oke. Nah, oke. Kembali dari pengalaman saya, Bapak Ibu, pada waktu masa sharing is post, sebentar. Kita sampai mana tadi? Oke, sampai sini ya. Jadi pada waktu masa pandemik itu, banyak perusahaan yang karyawannya itu demo, ya. Karyawannya demo karena mereka takut pada masa pandemik itu, takut mereka akhirnya berhenti kerja kan gitu kan, dirumahkan gitu. Nah, saya dari dulu belajar, Bapak Ibu, belajar dari orang-orang hebat bagaimana kita memperlakukan karyawan segala macamnya. Dan ini saya hanya sharing ya, tanpa memojokkan siapapun, karena saya yakin bahwa hal ini adalah hal yang penting untuk kita pahami, ya. Supaya, karena kalau begitu karyawan berhenti, wah kita udah pusing deh. Ini gimana lagi gitu, ngulang lagi dari awal gitu. Nah, pada waktu itu dari kami, karyawan kami semuanya tuh tidak ada yang demo. Karyawan kami malah ngomong gitu ke kami dan ke manajemen bahwa kalau seandainya mau ditutup nggak apa-apa, kami paham. Wah, itu aja udah satu hal yang menenangkan banget gitu. Sementara kita dengar dari sana demo, di sini demo, ya kan, sampai ada beberapa yang wah ancaman-ancaman segala macam. Sementara dari kita mereka mendukung, ya. Itu satu hal yang sangat menjadi berkat lah buat kami gitu ya. Tapi tentunya kan itu tidak terjadi semata-mata begitu aja. Itu terjadi karena sudah bertahun-tahun ditanamkan gitu. Ya, nilai-nilai yang baik tentang visi perusahaan dan mereka merasakan benefitnya. Ya, jadi mulai dari hal yang kecil aja. Ya, itu yang sederhana. Ya. Kemudian pasti tidak menahan hak karyawan. Ketiga adalah sistem gaji dan tunjangan. Ya, sistem gaji tunjangan ini menarik Bapak Ibu sekalian karena ini akan membuat orang akhirnya oke ya. Mau juga bisa memotivasi mereka kalau kita ngomong secara uang, oh, kamu bisa dapat lebih kalau kamu melakukan A. Gitu loh. Misalnya kamu tugasnya jualan nih, kita kasih target berapa gitu ya. Dari target itu tercapai, udah dapat bonus lah ya, mungkin dalam bentuk tunjangan apa, boleh kata tunjangan, boleh kata bonus gitu. Ya kan, itu akhirnya membantu mereka termotivasi kalau kita ngomong secara uangnya. Oke? Di mana lagi kita? Saya di
Kak Desi, ini Ya, screen-nya Bu. Enggak full ya? putih aja sih. Oh, putih aja? Mm-mm. Ya, putih aja. Coba. Yes. Bentar. Oke, tapi nanti nggak apa-apa, saya bisa kasih sih intinya ya. Saya bisa kasih biar teman-teman aman. Aha. Terima kasih Bu Desi. Sama. Oke, kita coba lanjut sebentar. Ini aman? Aman, aman. Aman. Oke, baik. Berikutnya karyawan. Wah, ini pizza saya, Bu. Oh ya, makanya saya sengaja kasih gambar pizza nih. Makasih Karena banyak. yang bertanya kan. Iya, sekarang karyawan saya udah punya gerobak pizza sendiri. Iya ya Tapi Bu ya. bagus sih, nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa Bu. Ya pasti Ibu ada andil di sana ya. Soalnya ke depan bisa begini, Ibu latih, lalu karyawan-karyawan bisa dipercaya jadikan partner. Iya, benar-benar. Ah itu lebih asik tuh. Ya, oke. Produk tahan lama. Saya kok yakin Bapak Ibu bukan pelatihan pertama ini ya. Jadi pemahaman Kecuali saya, Bu. bagaimana. Oke, oke. Jadi untuk produk tahan lama tentunya banyak hal. Pertama kita mesti mengetahui terlebih dahulu metode pengawetan alami. Ya, contohnya frozen kan itu juga pengawetan alami. Pengeringan juga pengawetan yang alami gitu ya. Garam, gula, minyak itu juga adalah pengawet alami gitu. Jadi bahan-bahan ini ketika kita tambahkan dalam jumlah tertentu bisa menjadi pengawet alami produk kita gitu. Kalau minuman sekarang menarik nih, BPOM itu mengeluarkan satu ketentuan bahwa makanan yang sifatnya mempunyai kadar air tinggi itu harus pakai pengawet. Karena untuk perlindungan konsumen. Ya, jadi natrium benzoat itu harus dipakai dalam jumlah yang dibatasi oleh BPOM. Kalau nggak dipakai malah mereka nggak boleh, nggak keluar BPOM-nya karena untuk perlindungan konsumen tadi. Tapi tentunya pengawet ini ya lagi-lagi sudah diakui oleh BPOM dan mereka yang menganjurkan ya Bapak Ibu dengan alasan perlindungan konsumen itu tadi ya dalam kalau produk itu masih ada di maksudnya di luar suhu ruang berapa lama harus pakai itu. Oke, suhu yang tepat sebelum packing. Saya temukan banyak juga UMKM yang karena keterbatasan orang pada waktu ada pemesanan udah buru-buru tuh masih panas di packing, ya kan? Ujung-ujungnya ketika sampai ke dalam konsumen, ke tempat konsumen malah basi misalnya. Ya hal-hal seperti itu tentunya perlu dipahami ya bahwa bakteri itu bertumbuh dari suhu tertentu gitu ya, suhu-suhu yang rawan bakteri itu kita perlu pahamin juga. Lalu kemudian perpendek proses yang kena tangan. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Memperpendek proses itu membuat produk kita lebih awet. Ya. Jadi kalau prosesnya makin panjang, produk tuh makin bakterinya makin tinggi tuh. Jadi produk kita makin nggak awet tuh. Ya, dan nah ini Bapak Ibu tahu sendiri prosesnya masing-masing ya. Gimana caranya untuk prosesnya supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang gitu. Oke. Lalu kalau misalnya produk yang kering, ya silika gel tentunya jadi salah satu pembantu penahanan produk ya supaya produk tuh lebih renyah, ya kan? Packaging, saya nggak masuk ke sini. Packaging yang tepat itu juga salah satu yang membuat produk tahan lama. Mengapa saya sampaikan begitu? Saya punya kenalan, mungkin Bapak Ibu kalau ke supermarket tahu ada roti Sharon. Ya, Sharon, roti Sharon. Nah, roti Sharon itu suaminya cerita ke saya, ini dari Bandung mereka. Dia tuh sampai bela-belain pergi ke Jepang untuk mempelajari plastik. Ya,
Karena plastik tertentu yang dia pakai itu ya kalau dia makin tipis tentunya makin gampang rusak ya karena banyak rongga, teroksidasi dengan udara segala macamnya sampai harus ada proses plastik tertentu ketebalannya jenisnya ya saya nggak paham seperti apa tapi yang dia sampaikan adalah mereka harus pakai plastik tertentu yang membuat produk itu akhirnya bisa tahan lama di supermarket seperti itu gitu ya. Oven ini apa? Ini kalau ini yang saya lakukan ya. Saya sama anak saya kita lagi ada salah satu produk yang kami jual itu adalah crispy sambal, crispy sam namanya. Nah, untuk produk itu untuk dia tahan lama kami nggak bisa tuh hanya dari goreng sesudah di spin lalu langsung masukin ke toples nggak bisa tuh Bapak Ibu nggak tahan lama dia jadi melempem. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami harus oven lagi. Ya, jadi oven itu membantu mengeringkan produk ini, akhirnya dia lebih tahan lama. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ada produk barang kering snack yang dijual juga. Nah, mungkin bisa coba metodenya. Apakah sama? Saya nggak tahu karena produknya beda. Saya bicara tentang produk saya. Nah, ini karena pengalaman khusus, makanya saya masukkan ke sini. Dan saya melihat akhirnya produk itu lebih renyah, renyahnya lebih tahan lama gitu. Ya, dibandingkan yang enggak. Ya, nah tes dapur seperti ini memang harus dilakukan berulang supaya kita makin paham dan kita makin tahu ya strategi yang paling tepat yang bisa harus kita ambil ketika kita memproduksi produk kita ya lalu kita packaging produk kita berapa lama sampai tahan ya bahkan beberapa produk yang saya suka lakukan juga biasanya saya masukkan ke dalam tes ruang tes apa namanya itu ya tes ketahanan. Jadi contohnya produk tertentu, misalnya produk yang sama gitu ya, saya dengan packaging saya taruh nih tanggal berapa, saya tanggalin, 1 bulan saya buka, yang berikutnya jadi saya bikin beberapa bungkus ya, yang ini 2 bulan gimana kondisinya, 3 bulan gimana kondisinya, 4 bulan gimana kondisinya. Jadi saya tahu ketahanannya gitu. Ini kalau kita ngomong mungkin produk kering ya, lebih ke produk itu. Itu akan ngebantu sekali. Oke. Berikutnya. Ini mungkin menjawab pertanyaan Bu Dewi juga ya tentang packing makanan ya Bu Dewi ya. Bu Dewi kalau hadir Iya, mungkin iya Mbak mungkin Dea. Terima ya. kasih, saya sudah catat dan sudah screenshot. Terima kasih Bu Desi. Ya, sama-sama. Oke. Nah, ini saya mesti ngomong jujur, saya ada sedikit kendala di sini, ya kan? Karena saya tidak punya pengalaman. Cuma saya minta izin buat Ibu Astri, ya kan, untuk sahabat tunanetra, bagaimana menjalani bisnis itu gitu loh dalam kondisi keterbatasan yang ada gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ya dengan Precious One juga kami juga pernah mengunjungi salah satu sahabat yang tunanetra ya bikin kue gitu ya. Nah, yang kami lakukan waktu itu ada satu alat ya, alat bantu yang cukup setahu saya sih cukup membantu teman kita ini ada timbangan yang ada suaranya gitu. Memang ini khusus ya. Tapi timbangan itu ada suaranya akhirnya membantu ibu ini untuk tetap berkarya gitu walaupun dalam kondisi tunanetra gitu ya. Dan saya yakin bahwa kan kondisi tunanetra kan berbeda-beda ya kan? Tapi ini salah satu yang cukup membantu beliau waktu ada alat bantu timbangan suara ini gitu. Dan yang pasti memang perlu orang-orang yang kuat di bidangnya, dalam arti mungkin ada keluarga atau teman-teman yang memang kita bisa pekerjakan, ya tinggal dibicarakan gitu gimana sistem kerjanya gitu ya. Karena memang untuk kita bisa lebih maksimal pasti ada bayaran yang harus dilakukan kan, benar ya? Jadi kita ngobrol aja misalnya nih, oke saya butuh orang sosial media gitu. Ibu bisa sampaikan begini, oke saya tuh suka misalnya sorry ini Ibu Astri mereknya apa ya? Kak Astri ada mereknya Mariam kalau nggak salah. Jualannya apa? Kak Astri
kemarin jualannya yang pernah kita beli tuh teh ya. Teh. Tehnya dicampur gula, terus ditaruh di tempat, jadi tinggal dikasih air, tinggal diminum. Kak Astri, Oke. kalau bisa unmute, silakan ya. Ya, udah terdengar, Bu. Ya, Ya. terdengar Ibu. Iya, yang sekarang ini lagi fokusnya itu teh sirup rendah kalori, Bu. Sebelumnya reseller, Mariam Snack dan Frozen. Kalau yang Oke. teh sirup ini buatan sendiri. Oke. Kalau ini Ibu buatan sendiri juga atau gimana yang sekarang? Kalau yang teh sirup ini, iya buatan sendiri. Kalau yang untuk Mariam Snack and Frozen itu, saya reseller. Oke. Yang lebih jalan yang mana, Bu? Yang lebih jalan dua-duanya sih. Oke. Alhamdulillah seimbang, balance. Ya. Oke. Bu, mungkin saran saya, ini menarik sih. Ini sebenarnya Ibu sudah menjawab pertanyaan itu sendiri sebetulnya, ya. Iya. Reseller itu kan akan membantu banget ya. Kalau memang akhirnya Ibu bisa juga dikenal sebagai reseller, Bu. Jadi Ibu mesti kurasi produk-produk yang Ibu jual. Jadi kalau orang beli ke ke Ibu, Bu Astri, mereka percaya memang produknya pasti cocok gitu rasanya. Itu akan membantu Ibu ya untuk jualan kan gitu ya. Iya. Ya. Nah, dan sebetulnya banyak yang bertanya kepada saya begini, saya tuh nggak bisa masak, saya bisa nggak jualan kuliner? Bisa, ya kondisinya seperti tadi. Perbanyak aja resellernya. Kurasi produk-produk yang tepat, jadi Ibu fokusnya akan lebih ke jualan gitu daripada menjual produk yang butuh waktu, butuh energi lebih banyak gitu. Gitu sih Bu Astri. Iya, Ibu. Ya. Oke. Ya. Ya, kalaupun sampai tetap menjalankan itu ya pasti harus diperbantukan dengan orang-orang yang membantu Ibu jualan ya, khususnya ke pemasaran lah. Sosial media segala macam mungkin itu boleh dibantu sesuai dengan bidangnya lah. Ibu, kalau fokus ke reseller gitu, kira-kira marginnya berapa sih Bu yang pantasnya kita dapatkan? Sesuai dengan market, Bu. Saya nggak bisa jawab itu karena saya nggak tahu target marketnya Ibu. Contoh ya, gini deh, Aqua lah ya, air mineral. Dijualnya di Indomaret, dijualnya di warung, dijualnya di hotel, harganya beda, Bu. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi Ibu mesti paham dengan siapa Ibu jualan. Ya. Lalu itu Ibu mesti ada kisi-kisi, Bu, lebih kurang misalnya tetangga sebelah tuh kalau jual produk ini nih berapa. Nah, itu kan Ibu jadi bisa tahu ya. Oh, sebenarnya jual segini cukup nih, margin segini juga cukup nih. Ya, apalagi kalau cuma pindah tangan, kalau produknya banyak, walaupun margin kecil juga hasilnya lumayan kan cuma pindah tangan gitu. Seperti itu. Ya, menjawab ya Bu ya. Oke. Berikutnya Maaf, masalah produk tahan lama tadi, Bu. ya, silakan Pak. Kebetulan kan gini, saya jualan gulai kambing. Ya. Kalau dimakan di situ, itu kan orang sukanya yang panas. Ya. Tapi kita kan cuma satu panci doang, Bu ya. Ketika ada orang bungkus, kalau kita pakai yang panas, saya takutnya itu ya tadi itu kayak berembun gitu loh, Bu. Akhirnya kan saya takutnya ketika di rumah akhirnya basi ya. Itu untuk menyisihkannya seperti itu gimana, Bu? Oke. Terus yang kedua, Bu, ini kemarin itu kan saya ditawari untuk jualan yang hanya bumbunya saja. Ya. Cuma saya nggak berani karena bumbunya itu nggak tahan lama gitu. Untuk bisa tahan lama itu gimana caranya, Bu? Soalnya ketika dalam 1 minggu pun bisa akhirnya keluar kayak jamur gitu. Sebab kalau kan saya taruh di frozen gitu. Kalau jualan di rumah gitu. Terima kasih, Bu. Oke, Pak, mungkin yang saya mesti jawab begini, Bapak kontrol apa yang bisa dikontrol. Artinya yang nggak bisa dikontrol kan begini, kita nggak tahu nih yang beli itu dia mampir kemana dulu, gitu kan? Maksudnya perjalanan waktunya sampai makanan itu dimakan kan kita nggak tahu, gitu ya Pak ya?
Itu yang pertama, ya kan? Jadi itu memang di luar ranah kita. Yang bisa Bapak lakukan, dan saya melihat ini kan sebenarnya yang membuat makanan itu rusak karena banyak hal ya. Salah satunya suhu yang berubah-ubah, ya. Kalau langsung satu suhu itu sangat mungkin kecil lah kemungkinannya sampai dia, kalau dari sisinya kita, sampai basi banget gitu. Kenapa? Karena kan terbukti ya, kita juga sering beli misalnya ya balik sop kambing itu dalam kondisi panas dari bapaknya buat sampai rumah ya aman-aman aja, kecuali yang tadi ranah yang kita nggak tahu dia ternyata 2 jam atau dia Ya, taruh di apa di mobil panas, ya kan banyak hal gitu ya. Nah, yang pasti untuk menghindari itu, yang membuat rusak itu adalah bakteri, ya. Yang bakteri itu hubungannya dengan kebersihan, ya. Jadi bagian Bapak adalah kembali mempersiapkan aja kebersihan yang seharusnya ada di ranahnya Bapak, itu yang paling dijaga sih Pak. Ya, saya nggak tahu kondisi peralatan segala macam itu bagian yang harus dilakukan, ya. Yang kedua, tadi menjawab bagaimana bumbu. Bapak sebenarnya sudah menjawab dengan kata frozen itu, ya. Kemarin, cuma saya belum upload videonya. Saya salah satu yang kita mentor, dia menjual produk itu soto ayam Medan, dan itu bahkan dijualnya ke Singapura, banyak orang Singapura yang beli gitu. Jadi memang dia bungkus per paket, jadi dipisahin ayamnya, dipisahin sambelnya, dipisahin kuahnya gitu Pak. Dan kuahnya ini semuanya produknya dia beku. Memang dia pakainya vacuum seal ya. Jadi plastiknya memang plastik tebal gitu, bukan plastik yang biasa gitu. Yang bisa di seal lalu di frozen. Nah, kita juga ada teman yang kita mentor juga yang jualannya soto Betawi, kita masukkan ke dalam kafe, kuahnya juga sama, Pak, dibungkus, dibekukan. Jadi pada waktu pengiriman ke kafe itu aman. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak memang mau jual bumbu, itu yang bisa Bapak lakukan. Jadi di paket aja misalnya satu bumbu ini, satu paket itu berapa porsi. Bapak juga memberi informasi pada orang itu misalnya tambahkan air berapa. Lalu misalnya tambahkan santan berapa. Gitu ya. Jadi itu menjadi SOP-nya Bapak tetap bisa jualan bumbu, karena kalau sampai ada yang minta berarti kan ada kebutuhan, ya kan? Itu bisa jadi jualan yang lain yang berbeda, gitu. Karena memang kendalanya kalau sampai dijualnya tuh dengan kuahnya semua, biasanya ongkos kirimnya yang mahal, Pak. Itu yang dihindari oleh calon pembeli. Ini kita alamin juga sih oleh mentor, oleh ya teman-teman yang kita mentor. Menjawab Pak Anas? Ya, sudah. Siap. Nanti saya terapkan. Baik. Oke, ada lagi? Ini pertanyaan dari Bu Suryani ya, Maharani Cake. Sebenarnya tadi udah mencakup sih di penjelasannya Kak Desi ya. Apakah harga yang kompetitif selalu menjadi faktor utama dalam produk kuliner, dalam menjual produk kuliner. Lalu kedua, apa faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan loyalitas? Oke, nah ini saya bahas ke sini ya. Ini bagian terakhir yang bilang bagaimana bertahan di usaha kuliner. Ya, tadi kita ngomong tentang identitas ya, Ibu Maharani, identitasnya sudah cukup oke ya. Ya kan? Kemudian ada standar baku yang diperlakukan ya, karena kembali tanpa standar baku rasanya berubah-ubah, orang nggak akan balik ke kita karena memori itu yang dimakan itu membuat orang balik atau tidak, memori baik maupun memori buruk ya. Kemudian packaging yang menarik. Ya, packaging yang menarik ini satu hal yang jarang sekali dipikirkan oleh UMKM pemula. Karena mereka berpikir bahwa setiap kali jualan tuh hanya jualan ke pembeli langsung. Tapi banyak sekali pembeli-pembeli yang tidak langsung. Ya, sekarang kita sering dengar ada hampers ya. Ada hampers lebaran, bingkisan ulang tahun ya. Orang itu ketika mereka membeli bingkisan itu dari kita, dan dia mau kasih ke orang lain, kan packagingnya mesti menarik ya.
Karena yang ngasih ngerasa bangga, yang menerima juga ngerasa happy kan gitu ya. Kalau kita beli sesuatu, contoh lah sama-sama lemper, satunya di packagingnya dengan menarik gitu ya, atau bolu lah, Ibu Maharani bolu lah ya. Satunya packagingnya menarik, kotaknya lebih tebal, ya kan, warnanya juga keren, dengan dibandingkan dengan kotak yang kita hanya bisa beli online misalnya. Ya, saya kasih contoh seperti itu. Yang online juga banyak yang bagus ya, tergantung ketebalan kotak segala macam. Lalu dikasih ke salah satu teman yang ulang tahun, pasti reaksinya beda kan? Produknya sama, packagingnya beda, ya kan? Harganya lebih mahal nggak? Biasa dengan packaging yang lebih bagus pasti lebih mahal, karena yang dijual adalah added value, penambahan nilai, bukan hanya produk. Berapa banyak dari kita yang dikasih bingkisan, bagus banget, tapi ternyata nggak enak-enak banget tuh, bener nggak? Nah, kalau kita memang rasanya bisa enak, packagingnya kita juga bagus, ya kenapa kita tidak lakukan packaging yang lebih baik? Dan ini juga teman-teman yang kita mentor sudah melakukan itu. Ya, saya cukup cerewet packaging, karena saya pernah sering melihat juga produknya premium, tapi packagingnya kayak, aduh, ini jadi ngejatuhin produk itu sendiri gitu. Karena packagingnya asal-asalan, tipis gitu. Kita mau ngasih juga, aduh, males banget lah gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Kita bisa belajar nggak bisa, banyak banget contohnya. Ya, salah satu apps yang sering saya pakai itu adalah Pinterest. Pinterest itu ngasih contoh gimana kita bisa packaging yang bagus. Nah, kalau packaging kita menarik, harga, ya apalagi rasanya udah cocok dengan konsumen kita, harga tuh nggak jadi alasan, gitu ya. Jadi perang harga itu adalah perang yang paling rendah. Kenapa kita perang perang harga? Karena satu, kita nggak ada nilai tambah. Nilai tambah itu kembali ya bisa ke packagingnya juga, bisa servisnya juga, gitu loh, ya kan? Bisa bentuk bentuk produknya, ya entah satu, entah hampers, bentuk layanannya gitu loh, atau banyak hal lah nilai tambah itu, ya. Kemudian keempat, terus-menerus memasarkan secara online maupun offline. Problem yang sering saya temukan pada UMKM pemula, mereka sibuk produksi tapi jarang sibuk jualan. Paham ya? Ini dua hal yang berbeda nih. Sibuknya tuh bikin produk, tapi nggak memikirkan gimana mau jualannya. Tapi ketika kita bilang, oke, mesti online, aduh saya nggak biasa online. Ya, zaman sekarang kalau kita nggak ada online, mungkin kita mesti lupakan jualan kita. Ya, bahkan sekarang di pembisnis di dunia ya, dia malah ngomong begini, ini menarik nih. Ya, di Amerika dia bilang begini, kalau sekarang kamu nggak main di TikTok, katanya nggak usah jualan gitu. Malah seperti itu gitu. Kenapa? Karena TikTok itu membuat orang kenal produk kita ya. Ingat ya, produk itu dikenal dan akan ingat kalau namanya mudah diingat, warnanya jelas, ya kan? Itu ya. Jadi diingat. Nah, TikTok atau sosial media yang lain tuh membantu produk kita tuh dikenal gitu. Ya, kalau kita nggak banyak penjualan memasarkan produk kita, akhirnya kita hanya sibuk, kita akan terjebak dalam operasional. Karena yang beli dia lagi. Kalau dia lagi yang jual, dia akan tekan harga kita. Udah langganan nih, kurangin dong, gitu kan? Kedua, kita terjebak akhirnya palu gada, apa lu mau gua ada. Kita buang waktu dibikin produk yang baru, bikin produk yang baru itu kan butuh waktu, butuh energi, belum lagi gagalnya, ongkosnya mahal tuh. Ya, mendingan kita produk yang lama ini, kalau memang harus diperbaiki, contohnya tadi resep baku semua harus ada, diperbaiki, packagingnya diperbaiki, lalu dari situ fokus ke jualannya, belajar tentang penjualan gimana. Ya, cek sosial medianya udah kuat belum, ya kan? Lalu kalau misalnya orang ketemu produk kita di sosial media, bionya jelas nggak, gitu. Terus campur-campur nggak nih, satu gambar anak, satu gambar produk, orang males gitu. Jadi masuk. Dengan seliwerannya toko online saat ini, orang juga perlu mencari identitas yang jelas tentang produk kita, supaya kita enggak masuk ke dalam perang harga. Ya, seperti itu gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harap ini bisa membantu ya pertanyaan-pertanyaan ini.
Ya, cukup menjawab? Cukup. Oke. Saya rasa itu aja sih dari saya slide-nya. Oke, terima kasih banyak Kak Desi. Ini cukup mencerahkan ya Bapak Ibu ya. Tadi Ya. pertanyaan-pertanyaan ini juga sebenarnya udah banyak dijawab juga dari penjelasan Kak Desi. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, gitu mungkin ada sekarang? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada. Oke, kalau belum ada ya nanti mungkin bisa chat ke saya, nanti saya bisa teruskan. Gitu ya. Oke, sementara ini sesi mentoringnya sudah kita bisa sudahi. Mungkin Bapak Ibu bisa ya buka dulu kameranya sebentar, kita foto bareng ya. Kalau saya boleh mengingatkan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang merek-mereknya masih kurang tepat, ya. PR-nya begini, cari parameter. Ya, contoh misalnya Pak Yusuf sukanya soto kambing, pasti dong bikin soto kambing itu ada parameternya kan. Oh, saya suka soto kambingnya si A gitu. Ya kan? Dicek dia ini ramainya kenapa, lalu mereknya seperti apa, coba diikutin. Kalau memang mereknya tepat gitu ya. Ya kan? Jadi ambil beberapa perbandingan. Bapak Ibu sekalian yang lain juga seperti itu. Jadi bisa tahu lebih jelas mereknya supaya itu bisa ngebantu penjualan berikutnya. Maaf Bu, kalau masalah dari kompetitor dengan jualan yang sama tapi terus harganya lebih rendah gimana Bu? Itu sebetulnya itu bisa jadi nilai tambah, bisa jadi mereknya gitu. Dengan catatan perhitungan Bapak jelas ya. Itu kan pasti ada kelas perhitungan ya nanti ya. Ya kan? Nggak apa-apa. Jadi orang bisa kena, misalnya soto kambing Pak Ucup ya, itu dia lebih murah loh, tapi harganya juga sama, rasanya juga oke. Itu malah jadi nilai tambah sebenarnya. Nggak masalah. Dengan catatan memang hitung-hitungannya jelas, jangan sampai akhirnya murah tapi nggak untung gitu loh, Pak. Ya. Ya. Oke, kita foto dulu. Belajar dari kompetitor ya, penting juga. Oke, mungkin yang lain kalau bisa buka. Ya, oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Mbak. Selamat Kasih, Bu. siang. Ya. Terima kasih, Chef Desi. Bye-bye. Oke, kita sudahin deh ya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Ya. Terima kasih Pak Agus, Kak Seli, Bu Evi, Kak Agnes, Pak Fuad, Hilmi, Kak Astri, Mas Eka. Saya ya, saya live dimatikan Zoom-nya ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.